yang kami muliakan, kepada seluruh orang tua kami yang kami tidak bisa menyebutkan nama beliau masing-masing, namun insya Allah ini tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau semua. Bapak Ibu, para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah. Kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik ciptaan, sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya telah kami ciptakan manusia itu sebaik-baik kejadian. Nah, kita manusia khususnya akan mengalami proses melewati alam itu sebanyak 5 kali. Alam yang pertama yang kita lewati, yang sudah kita lewati adalah alam arwah. Alam arwah ini Allah menciptakan roh kita, tapi Allah Subhanahu wa taala belum menciptakan jasad kita. Alam arwah ini sudah ada lama sekali. Disebutkan di dalam kitab Qisasul Anbiya karangan daripada Al-Imam Ibnu Katsir. Di situ disebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam merasakan ada keluar dari punggung nih belakang ini sebelah kanan dan keluar juga dari punggung sebelah kiri. Entah apa yang keluar itu. Ya, keluar begitu banyak dari punggung beliau. Ya kalau mungkin ya, apa ya semacam apa gitu ya, karena ini masih berbentuk arwah. Keluarlah sesuatu itu yang hanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Dan ketika Nabi Allah Adam melihat, maka Allah katakan itulah anak cucu keturunanmu nanti. Dan ini masih berbentuk alam arwah, disebut ruh tadi. Entah bagaimana bentuknya, Allah saja yang Maha mengetahui bentuk roh itu. Disebutkan dalam Al-Qur'an, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka para orang-orang kafir bertanya kepada Nabi Muhammad tentang masalah ruh. Kata Nabi Muhammad, kata Allah Ta'ala, wahai Nabi Muhammad, katakan kepada mereka, ruh itu adalah perkaranya Allah. Dan aku tidak diberikan pengetahuan kecuali hanya sedikit saja. Artinya dalam masalah ruh, hakikatnya hanya Allah saja yang Maha mengetahui bagaimana ruh tersebut dan bagaimana alam ruh itu. Cuman kita sebelum terciptanya jasad kita ini, itu sudah ada ruh kita lebih dahulu. Nah, itu pertama. Alam yang kita sudah lewati, dan ini kita nggak tahu berapa ratus atau juta tahun roh-roh kita berada di alam roh tadi. Kemudian setelah itu Allah menciptakan Nabi Allah Adam, terus diawali manusia, kelahiran manusia pertama Qabil, Iklima, kemudian Habil, Labuda, bahkan dikatakan dalam riwayat Siti Hawa selama hidupnya itu
melahirkan atau melangsungkan kehamilan dan melahirkan sebanyak 100 kali. Jadi anak Nabi Adam itu bukan hanya Qabil dan Habil, Iklimah dengan Labuda saya, enggak. Tapi ada 100 kali kehamilan, ada 100 kali kelahiran. Siti Hawa ini, ada yang mengatakan 150, tapi tidak kurang daripada 100 kali kelahiran. Dan setiap kelahiran itu selalu kembar. Dan kembarnya kembar pengantin. Tahu kembar pengantin? Ini laki perempuan, laki perempuan. Setiap kali lahir seperti itu. Karena kenapa? Karena anak cucu Nabi Adam pada saat itu syariatnya, karena pertama kali Allah ciptakan manusia, itu tidak boleh menikah dengan sekembar. Harus besilang. Ya, seperti umpama Qabil lahir bersama Iklimah, Habil dengan Labuda, kemudian tidak boleh Qabil menikah dengan Iklimah, harus bersilang. Qabil dengan Labuda, Iklimah dengan Habil, dan seperti itu seterusnya. Nah, kemudian terus menerus dari turun temurun terus sampai Allah Subhanahu wa taala menciptakan abah-abah kita, menciptakan mama-mama kita. Terus sampai akhirnya ketemulah jodoh mereka, mereka melangsungkan pernikahan, lalu melakukan hubungan yang halal. Disitulah berpindahlah apa tadi itu namanya, air mani ayah kita kepada apa namanya ini, kepada rahim ibu kita, indung telur ibu kita. Bersatulah di situ, lalu menjadilah segumpal darah dan dilanjutkan segumpal daging sampai hari yang ke berapa namanya? 120 hari, bahasa kitanya 4 bulan. Ya, 40 kali 3 berapa? 120 hari 4 bulan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menaruh roh yang di awal tadi, yang mungkin jutaan tahun yang hanya Allah tahu, yang Maha tahu cuman Allah. Roh itu lalu Allah Subhanahu wa taala pindahkan. Yang awalnya roh kita di alam arwah, kemudian dimasukkanlah roh tadi ke dalam segumpal daging tadi. Maka jadilah dia menjadi janin. Masuklah kita di alam yang kedua, disebut namanya alam rahim. Disebut alam rahim. Alam rahim ini paling pendek dalam mazhab Imam Syafi'i. Paling pendek nih, yang sudah ruh tadi diletakkan di janin tadi, itu paling pendek adalah 6 bulan. Ya, 6 bulan. Nah, paling lama 4 tahun. Karena Nabi Allah karena Imam Syafi'i itu berada di alam arwah alias di kandungan ibunya selama 4 tahun. 4 tahun dikandung oleh ibunya. Orang Bahari mengatakan, orang Bahari ya, itu semakin lama seorang perempuan mengandung, maka biasanya anak yang nanti lahir itu biasanya mempunyai kecerdasan di atas rata-rata. Mempunyai kecerdasan IQ di atas rata-rata. Tapi kalau di bawah daripada 9 bulan, ya, itu biasanya anak itu kata Ustaz Dasar Latif beleng-beleng, agak beleng-beleng, apa namanya itu kata orang Balikpapan, apa? Hau-hau kata anak-anak Balikpapan tuh. Nah, kurang-kurang dia. Dan kalau seandainya pun lahir di bawah 9 bulan, usahakan di atas 6 bulan. Kalau bisa bertahan di atas 6 bulan dan cari bilangan yang ganjil. 7 bulan kah? Atau 9 bulan. Jangan pas di 6 bulan. Nah, di 6 bulan ini atau 8 bulan kan genap tuh. Itu biasanya tadi agak hau-hau jar anak Balikpapan tuh.
Kasihan anak seperti itu. Tapi itulah takdir Allah Ta'ala ya. Walaupun seperti itu dia mempunyai kelebihan sendiri yang Allah berikan spesial untuk dia. Nah, ala kulihal, ketika anak janin tadi keluar di 6 bulan, maka biasanya itu hidup tadi janin tadi. Ya, hidup. Tapi kalau di bawah 6 bulan, itu jar bahasa kita namanya keguguran dia. Keguguran. Nah, tapi kalau sudah keguguran itu, ini dia sudah berbentuk janin dan sudah ada rohnya. Sudah ada rohnya. Nah, oleh karena itu disebutkan di dalam hadis yang berkaitan dengan bada'ul khalqi, hadis yang berkaitan dengan pertama kali Allah menciptakan kejadian, yakni kejadian kita manusia di alam rahim itu, setelah lewat 120 hari dari mani, kemudian berubah menjadi segumpal darah, kemudian berubah menjadi segumpal daging, ya. Disitulah setelah itu Allah ciptakan roh. Nah, maksudnya Allah meletakkan roh di janin tadi, segumpal daging tadi sudah mulai berbentuk. Pelan-pelan, ada tangan, ada kaki, ada apa dan seterusnya. Ya, sampai yang namanya 7 bulan. Makanya ada istilah kita namanya 7 bulanan. Itu yang kita katakan tadi, usahakan kalau seandainya memang harus melahirkan di bawah 9 bulan, itu cari yang genap, cari yang ganjil, jangan cari yang genap. Kalau bisa ya, di bulan 7 itu. Nah, ya. Nah, di 120 hari itu Allah meletakkan roh yang dulu Allah pertama kali menciptakan roh kita nggak tahu di mana bentuknya. Disitulah Allah meletakkan roh tadi di janin tadi. Di segumpal daging tadi, maka berubahlah mudghah, segumpal daging tadi berubah menjadi namanya janin. Di situ Allah Subhanahu wa taala membikin perjanjian dengan kita. Tentang apa? Tentang umur kita berapa tahun nanti ketika kita lahir di dunia. Apalagi tentang jodoh kita, tentang rezeki kita, tentang apa lagi? Tentang bahkan disebutkan dalam riwayat itu tentang surga dan neraka kita sudah ditentukan. Kita ini sudah perjanjian nih. Ditentukan oleh Allah, kamu mau nggak masuk surga? Kamu mau nggak masuk neraka? Sudah di situ tuh perjanjiannya di alam roh, di alam rahim tadi yang kedua. Jadi ketika kita lahir di alam dunia ini kita sudah menjalani suratan takdir kita masing-masing. Makanya ada istilah tidak ada yang namanya kebetulan. Tidak ada yang namanya kebetulan. Semua itu sudah ditentukan sama Allah. Ya, apa yang kita kerjakan hari ini, apa yang terus kita sampai kita mati. Bahkan surga dan neraka pun sudah ditentukan di alam rahim tadi. Makanya disebutkan ya dalam riwayat ada jar Nabi bahasa kitanya nih ya, jar Nabi ya, orang yang beramal baik terus ketika hidup di dunia beramal baik. Tapi di akhir hayatnya mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan jelek. Ya. Ada juga yang dulu ketika lahir hidup dunia ini selalu berbuat jahat terus. Tapi di akhir hayatnya ternyata dia berbuat baik, matinya husnul khatimah. Ada yang seperti itu kehidupan manusia. Mungkin kita selama hidup kita nih ya, dari sampai sekarang mungkin kita pernah melihat orang seperti itu. Apalagi kalau difilmkan sinetron Hidayah yang ada di MNC TV itu atau di Indosiar itu kan ya. Wah, dulu ada orang jahat begitu, pemabok apa, tiba-tiba dia matinya husnul khatimah. Enak banget bikin film seperti itu ya. Ada juga orang baik banget, tiba-tiba matinya jelek. Tapi kebanyakan film Hidayah seperti yang ada di Indonesia atau zaman dulu namanya MNC TV atau sekarang berubah di Indonesia, itu ya filmnya kalau dia jahat sampai mati jahat. Kalau dia baik sampai matinya juga baik. Cuman jarang yang tadi kebalikannya, jahat di akhir hayatnya husnul khatimah, baik di akhir hayatnya su'ul khatimah, itu jarang. Tapi ada. Kenapa seperti itu? Karena sudah suratan takdirnya
Nah, cuman yang kita sebutkan tadi jarang. Namun kata ulama, itu bisa terjadi disebabkan yang pertama baik, lalu matinya su'ul khatimah. Itu biasanya orang seperti itu karena kualat. Karena kualat. Ada kan orang baik, begitu baik, tiba-tiba matinya su'ul khatimah. Itu ada seperti itu. Kualat. Kualat dengan siapa? Satu, bisa kualat dengan Nabi Muhammad SAW. Ini ngeri nih. Ya. Kedua, kualat dengan orang tua. Ini banyak nih. Ya, ini ada artis perempuan, saya tidak sebutkan namanya. Dulu Islam berani dengan orang tuanya. Ya. Terus sampai akhirnya dia masuk ke agama lain, akhirnya mati dalam keadaan bukan dalam keadaan Islam. Nah, ini kualat dengan orang tua banyak terjadi nih. Banyak terjadi orang kualat gara-gara dengan orang tuanya. Yang ketiga, bisa kualat dengan guru. Nah, ini banyak nih. Banyak sekali. Orang kualat dengan guru mati su'ul khatimah, enggak 1-2 itu. Ini ngeri nih. Ya, bisa kualat dengan suami, bisa. Seorang perempuan kualat dengan suami, ngeri itu, banyak. Intinya ada orang yang baik hidupnya tapi matinya jelek, itu bisa disebabkan karena kualat. Jadi hati-hati kita berkaitan dengan makhluk Allah Ta'ala. Bahkan disebutkan dalam riwayat kata Nabi zaman Bani Israel, ada seorang perempuan baik, tapi dia masuk neraka gara-gara nyiksa apa? Kucing. Kalau kucing saja bisa menyebabkan orang itu masuk neraka, bagaimana dengan manusia? Nah, tapi orang, maksudnya ada sebagian kita nggak paham ini. Lalu apa? Ketika dia naik mobil, naik motor, kenceng banget, nubruk kucing. Turun supirnya. Kucing tadi tuh dikubur baik-baik. Dengan gimana caranya? Si supir tadi buka bajunya. Kalau dia pakai kaos oblong, buka kaos oblongnya, dikapani tuh kucing. Dikapani, kemudian digali tanah digali, kemudian dikuburkan baik-baik. Kenapa? Takut kualat katanya. Karena mitos kita itu kan kalau mobil tuh pernah nabrak kucing, biasanya mobil itu sering tabrakan nanti. Nah, mitosnya kan begitu. Tapi yang anehnya ketika hari berikutnya si supir ini laju nubruk manusia, lari supir tadi, begitu. Seakan-akan nyawa kucing lebih berharga dari nyawa manusia, ya enggak? Padahal kalau mitosnya kucing itu bisa bikin bikin sengsara mobil itu gara-gara nubruk kucing. Lalu bagaimana dengan manusia? Lebih parah lagi. Cuma itulah mitos kita di kalangan kita itu. Nah, ini ada orang baik tapi matinya su'ul khatimah, itu sebabnya kualat. Tapi kebalikannya juga ada. Ada orang yang jahat begitu. Pemabuk ini itu macam-macam nih kelakuannya. Tiba-tiba di akhir hayatnya mungkin 40 hari kata apa bertobat dia. Tobat lalu meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ada seperti itu? Ada. Apa sebabnya ini? Ini biasanya sebabnya karena dia punya kakek nenek garis keturunan ke atas itu adalah orang soleh. Itu bisa terjadi. Makanya orang-orang soleh itu mereka minta, ya Allah berikanlah kami keturunan, anak cucuku semuanya orang soleh. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah, oleh karena itu dianjurkan kalau kita ingin menikah, mencari jodoh, atau kita ingin mencari mantu, carilah orang soleh. Keturunannya dicari itu. Lihat dulu. Ini orang soleh kah keturunannya, bapak mamanya orang soleh kah atau gimana ini? Kenapa? Itu bisa juga menentu seseorang mati husnul khatimah atau mati su'ul khatimah dari sebab keturunan tadi. Nah, itu bisa terjadi dan itu banyak ya. Banyak anak ini umpama seorang dia bapaknya guru apa begitu, tapi dalam hidupnya kok nakal begitu. Nanti bisa di akhir hayatnya tobat dia.
Bisa di akhir hayatnya taubat. Nah ini kenapa? Ini biasanya kata ulama kita itu disebabkan bapak mamanya atau kai-kainya itu adalah mempunyai keturunan orang soleh. Ya. Tapi sekali lagi jarang baik tiba-tiba matinya jelek, jahat lalu tiba-tiba matinya bagus, itu jarang terjadi. Yang ada ya jahat matinya jahat, ya baik matinya baik. Nah jadi ketika hadis itu yang badal khalqi, ketika Nabi sudah mengatakan di alam rahim itu si janin tadi sudah diberikan ketentuan sama Allah bahkan surga dan neraka, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lalu apa? Lalu apa untungnya surga dan neraka kalau sudah ditentukan itu? Ini baik tiba-tiba matinya jelek, ini jahat tiba-tiba matinya baik. Lalu apa fungsinya surga dan neraka kalau sudah ditentukan itu? Apa kata Nabi? Kullun muyassarun lima khuliqalah. Semua itu dimudahkan untuk menuju apa yang telah ditentukannya. Ditentukan Allah. Kalau ini orang ahli neraka, maka biasanya ya dari awal sampai akhir neraka aja. Kalau itu orang ahli surga, maka dari awal baik sampai akhirnya juga baik. Jarang nang besilang itu jarang terjadi. Jarang. Nah, itu ya. Intinya kita kembali ke awal tadi, kita manusia ini masuk sudah di alam yang kedua yang disebut namanya alam rahim. Dan alam rahim ini pendek sekali waktunya, pendek. Kalau dia sudah masuk janin tadi ya masuk roh tadi ya di 4 bulan. Dan paling lama dalam mazhab Imam Syafi'i di alam rahim itu berapa bulan? 4 tahun tadi. 4 tahun. La ilaha illallah, 2 sudah kita lewati. Kemudian yang ketiga kita masuk di alam apa Bapak Ibu? Alam dunia. Nih yang ini. Dunia ini, alam dunia katanya, alam syahadah yang kita lihat ini. Nah, tapi ketika kita sudah lahir di alam dunia ini, memori kita yang di alam arwah, yang di alam rahim itu dilupakan sama Allah. Dilupakan kita ini. Bahkan ada yang mengatakan tapi tidak tahu di mana ambilannya, dasarnya di mana. Mungkin kita pernah tahu ya, mungkin kita pernah mengalami. Kita itu jalan-jalan, kemudian kita merasakan, aku kayaknya pernah ke sini. Padahal kita nggak pernah ke situ. Aku nggak pernah ke sini, kita nggak pernah ke sini. Tapi ingatan kita kayaknya pernah ke sini nih. Pernah lihat ini, pernah lihat itu, padahal kita belum pernah ke situ. Ini ada yang mengatakan entah tapi di mana ambilannya? Karena memori kita yang di alam arwah, di alam rahim itu masih terlintas di sini nah. Masih terlintas di pikiran kita ini. Padahal kita nggak pernah ke situ, tiba-tiba kayaknya aku pernah loh ngeliat ini. Di mana ya? Itu waktu di alam rahim atau di alam arwah tadi itu tuh. Kan perjanjian tuh, nanti kamu begini, hidupmu begini, ke sana ke sini. Nah, itu tuh. Pernah nggak merasakan seperti itu? Ada yang mengatakan itu adalah memori kita masih ada sedikit nempel di pikiran kita ini waktu di alam arwah atau di alam rahim tadi yang dilihatkan nih, kata Allah, kamu nanti begini hidupmu ya, begini ya. Jadi dunia ini panggung sandiwara kayak lagunya Niki Astria. Dunia ini panggung sandiwara, cerita, kan begitu lagu Baharit kan, lagu Baharit. Kita sudah melakoni saja, sutradaranya Allah Ta'ala. Sudah tentukan. Paham ya? Baik, alam dunia yang ketiga. Tergantung kontrak, berapa lama kita di alam dunia ini. Nggak tahu berapa kontraknya.
Padahal sudah diteken kontrak kita di alam apa namanya, di alam rahim tadi sudah teken kontrak. Cuman kita lupa. Dilupakan maksudnya sama Allah Ta'ala. Jakanya kita ingat kontrak itu, kita berhati-hati. Umurmu 100 tahun. Kalau masih 80 tahun aman-aman aja. Ya. Umurmu 63 tahun. Nih. Jadi kalau ada orang yang sekarang umurnya itu 62 tahun, kurang 1 hari, siap-siap sudah. Tapi karena nggak tahu, nggak tahu ya sudah. Ini alam dunia. Kita sini. Dan alam dunia ini penting. Siapa bilang dunia ini nggak penting? Penting, penting sekali. Kenapa? Karena alam dunia ini penentu untuk kita nanti menuju alam yang berikutnya. Penting. Lebih penting dari alam arwah, lebih penting daripada alam rahim. Kenapa di sini? Karena dunia ini penentu kita. Ini kita di alam ketiga ini, alam tengah ini. Kan tadi kita bilang ada berapa alam kita lewati? Ada 5. Ini ketiga nih, di tengah-tengah dia. Di tengah-tengah penentu untuk menuju alam-alam yang berikutnya. Di alam dunia, siapa yang beramal baik banyak, selamat dia. Siapa yang beramal buruk, gagal dia. Na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi. Oke, di alam dunia. Lalu sampailah habis kontrak kita, ya kontrak kita habis, lalu kita meninggal dunia. Habis sudah kontrak di dunia, menuju ke alam apa namanya? Alam kubur. Di alam kubur. Nah sebenarnya alam kubur ini ketika sudah habis ya, alam kubur dikembalikan sudah. Berpisah tuh antara roh dengan jasad. Ya, kalau dia sudah berpisah namanya mayit. Tapi nggak kembali, alam rohnya ini, jasadnya ini nggak kembali ke alam rahim, nggak kembali ke alam arwah, enggak. Di alam yang keempat ini itu rest area untuk menuju alam yang kelima. Nah, untuk jasad itu disebutnya namanya alam kubur. Jasad kita nih, alam kubur. Tapi terkadang sudah 10 tahun, 15 tahun, buka aja kuburan tuh, apakah ada jasadnya? Hilang. Di balik papan nih, berapa kuburan? Kelas 1 itu, paling dekat kelas 1 itulah. Ya, atau apalagi kuburan-kuburan yang lama di Pasar Baru, Gunung Sari, Kelandasan, di Kebun Sayur. Itu satu kuburan, penghuninya bisa sampai 3, 4, 5 sudah. Apalagi kalau tidak pernah diziarahin sama keluarganya. Ini kata ahli tukang kuburnya ini nggak pernah diziarahin pas sama keluarganya, entah siapa yang meninggal sini. Ada yang baru kubur sudah situ. Di Mekah, Madinah, Ma'la, Baqi, mulai zaman Nabi sampai zaman sekarang berapa puluh, mungkin ratusan sudah. Satu kubur di penghuninya sudah ratusan, mungkin sampai ribuan orang sudah. Karena sudah 14 abad lebih sudah. Ada yang mengatakan Mekah Madinah itu cuma 40 hari hilang sudah jasadnya. 40 hari itu hilang karena saking panasnya tanahnya itu kalau dia musim panas. Hilang jasadnya. Gali aja sudah hilang orangnya. Tapi memang ada orang-orang yang diberikan kemuliaan yang jasadnya itu di alam kubur masih utuh. Masih ada. Nah salah satunya adalah orang yang orang alim yang hafizul Quran, dan guru-guru kita mengatakan salah satu amaliyah untuk jasad tadi utuh tidak hancur karena kemudian dia Allah Ta'ala bahkan seakan-akan dia hidup, itu orang yang mengamalkan surah Tabarak atau surah Al-Muluk setiap malam. Nah, jadi yang mengamalkan surah Tabarak, Al-Muluk itu insya Allah jasadnya utuh di alam kubur, bukan karena dibalsem. Kalau Fir'aun kan yang orang datang ke Mesir itu dia jasadnya itu bukan karena apa-apa, dibalsem, itu pas sudah keriput. Tapi kalau orang-orang yang saleh, yang kekasih Allah di alam kubur, jasadnya nggak mau dimakan ulat, tanah nggak mau makan. Bahkan terkadang kukunya panjang begitu, rambutnya panjang. Kenapa? Seakan-akan hidup dia di alam sana.
Padahal sudah tidak ada rohnya. Rohnya nggak ada. Baik, kita kembali. Jadi kita akan melewati yang keempat dan kita belum nih yang keempat ya. Dan tapi yang pasti semuanya akan masuk ke alam yang keempat. Entah siapa yang duluan. Sampean kah yang duluan, saya belakangan. Boleh? Atau sebaliknya, saya belakangan, sampean duluan. Boleh juga. Artinya banyak yang kita nggak mau mati dulu ya. Ala kulli hal. Masuk ke alam yang keempat. Nah, untuk jasad, jadi ketika kita meninggal nanti itu berpisah tuh. Allah pisahkan antara jasad dengan roh. Tapi jasad ini tidak kembali ke alam rahim. Roh itu tidak kembali ke alam arwah. Lalu kemana? Terus dia berjalan. Dia kan tidak akan kembali lagi. Tapi untuk jasad disebut nanti rest areanya alam kubur. Di alam kubur. Itu untuk jasad. Kalau roh tadi disebut namanya alam barzakh. Alam barzakh. Makanya kita nyebutkan terkadang kemana? Alam barzakh katanya. Alam kubur. Sama aja. Kenapa? Karena itu tempat rest area. Jasadnya itu alam kubur, rohnya alam barzakh. Nah, barzakh ini untuk roh tadi istirahat di situ dia. Itu ada terbagi dua. Untuk orang saleh, rohnya orang saleh disebut namanya illiyin. Fi jannatin illiyin. Di surga yang illiyin. Rest area. Belum masuk surga lagi. Illiyin, tempat yang tinggi. Rest area istirahat di situ. Kalau orang jahat disebut sijjin. Sijjin itu bahasa kitanya, bahasa Indonesianya penjara. Tapi dibikin film sama orang Turki namanya Sitchin. Sitchin. Pernah nonton film Sitchin? Sitchin 1, Sitchin 2, Sitchin 3 itu film hantu itu. Kenapa tadi? Karena berkaitan dengan roh jahat. Sitchin. Di penjara di situ. Alam apa ini? Apa namanya? Untuk siapa ini? Untuk roh Sitchin namanya. Nah, di alam barzakh atau alam apa namanya? Alam kubur ini nggak tahu berapa lama di situ kita. Kalau sebelum kiamat, kalau belum kiamat masih lama lagi. Terkadang ada orang bangun rumah, dia tempatin rumah itu selama umpama 30 tahun. Ternyata di alam kubur sudah lewat daripada 30 tahun. Jasadnya orangnya sudah hancur, tapi rumahnya di dunia masih utuh. Itu lagi ramai tuh yang sering orang bikin konten di mana-mana tuh. Saya tunjukin rumah baru jadi, ada kamarnya. Ada kan nonton gitu kan ya? Mungkin yang suka nonton di media sosial. Tapi ada anak-anak lagi bikin konten. Saya tunjukin rumah masa depan. Kayaknya kuburan di belakang. Kuburan. Kuburan kita itu kita akan tempatin lebih lama daripada rumah yang ada di dunia ini, dan itu rumah masa depan kita. Nggak tahu di mana kita berkubur ini. Ada yang mengatakan wallahu alam, entah di mana ambilannya. Di mana kita dikubur, disitulah tanah yang kita kena. Ya kan Nabi Adam kan diciptakan dari tanah kan ya. Ada bermacam-macam tanah itu. Unsur tanah tadi itu bermacam-macam. Nah, di mana nanti kita di alam, di mana kita jasad kita dikubur, disitulah unsur tanah kita yang ada kena di Nabi Adam. Jadi kalau ada yang berkubur di belakang sini apa? Kuburan sini, berarti dia diciptakan sama Allah Ta'ala, ada unsur tanah dari sini. Nah, makanya kan macam-macam tuh. Kalau orang belajar di tasawuf ada yang namanya tanah yang berbentuknya lempung, ada berbentuknya gembur, macam-macam itu. Mungkin kalau orang yang baik hidupnya itu ya Allah ciptakan ada unsur tanah yang subur. Tapi kalau ada orang hidup tuh selalu berkelahi aja, mungkin dia kena tanah sengketa itu. tanah sengketa kan ada orang tuh tinggal di RTD ribut, diusir lagi sama orang. Pindah lagi ke sana, berkelahi lagi. Pokoknya di mana dia hidup, berkelahi aja hidupnya. Itu kata tanah sengketa itu.
Yang keempat tadi, masuk ke alam yang keempat. Jasadnya disebut alam kubur, ruhnya disebut alam barzakh. Entah berapa lama di situ. Sampai nanti hari kebangkitan. Setelah hari kebangkitan kiamat, ya trompet pertama, debung, hancur alam dunia. Israfil meniup trompet. Kemudian Allah bangkitkan lagi Israfil, bangun, kembali Israfil, tiup sangkakala kedua, turut, masuklah, bangkitlah seluruh jasad. Nah, ketika bangkit dari alam kubur, maka kita sudah masuk alam yang kelima, namanya yaumul akhirat, alam akhirat kata kita, alam akhirat. Bangkit dari kubur ini sudah masuk ke alam yang kelima, alam terakhir namanya alam akhirat. Ketika kita sudah bangkit dari kubur, tidak ada lagi kematian setelah itu. Digabungkan antara roh dengan jasad. Sebutkan dalam riwayat, ketika nanti sudah terempot yang kedua, maka Allah keluarkan seluruh jasad manusia itu. Ini kan dikatakan ya, seluruh manusia itu pada rata-rata umumnya ketika masuk ke alam kubur jasadnya hancur. Hanya satu yang tidak hancur. Apa itu? Tulang ekor, tulang sulbi. Entah di mana tulang sulbi kita kalau masuk ke alam kubur. Itu seperti kacang saja. Nah, setelah itu trompet tadi Allah turunkan hujan dari langit. Tidak tahu bagaimana, Allah saja yang maha mengetahui hakikat itu. Tapi air yang turun ini berbentuk air mani. Penciptaan yang kedua nih ya. Masuk air mani tadi ke dalam tanah, kemudian masuk ke dalam sulbi tadi. Sulbi tadi itu pun mekar dia, seperti halnya kacang hijau mekar menjadi kecambah, toge. Kok keluar dia. Tumbuh tangan, tumbuh kaki, semuanya tek ke mata. Setelah jasad tadi kembali utuh, lalu Allah buka alam barzakh tadi, yang dari sijil dibuka, yang illiyin dibuka, pintunya dibuka. Kalau bahasa kita kata Allah Ta'ala, hai para arwah, carilah jasadmu masing-masing. Berterbangan tuh tadi, cari dia jasad masing-masing. Masuk ke jasad masing-masing. Bernapas kita semuanya. Lalu keluarlah seluruh manusia, bangkit dari kuburnya masing-masing. Keluar, setelah itu tidak ada lagi kematian. Masuk ke alam yang kelima. Alam kelima inilah yang panjang sekali. Berubah sudah waktunya. Kalau di dunia 1 hari 24 jam, tapi kalau di alam akhirat setelah bangkit dari kubur, 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Berubah sudah. Tidak ada lagi yang sama. Terlihat semuanya. Bukan mimpi. Kenapa bukan mimpi? Karena setelah bersatu antara jasad dengan roh kembali. Ini yang disebut alam akhirat. Tidak ada kematian setelah itu. Panjang prosesnya ini. Di alam akhirat nanti diawali dengan yaumul ba'tsi, hari kebangkitan. Setelah bangkit semuanya dilanjutkan dengan yaumul hasyar, hari penghalauan, dikumpulkan seluruh manusia tadi. Yang dikumpulkan 2 makhluk, jin dan manusia. Tapi karena kita manusia, ya manusia bicara. Di mana dikumpulkannya? Ada 2 pendapat. Tapi pendapat yang paling kuat adalah manusia itu dikumpulkan yaumul hasyar, dikumpulkan di Baitul Maqdis. Di mana? Baitul Maqdis, Palestina. Ada yang mengatakan adalah di Padang Arafah. Di mana ya, di Arafah sana, di Padang Arafah sana. Ada 2 pendapat, cuman yang kuat adalah di Baitul Maqdis, di Palestina. Sebagaimana Allah mengumpulkan para nabi dan rasul yang berjumlah 124.000 pada malam Isra dan Mi'raj di Baitul Maqdis. Itu yang kuat dalam riwayat. Tapi kebanyakan orang mengatakan di Padang Arafah. Makanya kalau orang wukuf di Arafah, betangisan tuh sang khatib berkhutbah, kita nanti akan dikumpulkan kembali di Padang Arafah ini dengan pakaian tanpa ada pakaian.
Nah, itu ingat kematian, ingat nanti di alam akhirat setelah khotibnya selesai, mulai lagi buat maksiat. Mulai dari haji tomat, berangkat tobat, pulang kumat. Banyak nggak haji-haji seperti itu? Setelah boleh haji, lagi menipu lagi, berzina lagi, naudzubillah min dzalik, mabok lagi. Ya. Haji tomat, berangkat tobat, pulang kumat. Nah, hari kebangkitan, lanjut apa lagi? Yaumul hasyar, hari penghalauan. Apalagi? Yaumul hisab, hari penghitungan amal. Yaumul mizan, hari penimbangan. Ini kalau kita cerita satu-satu panjang ceritanya. Yaumul mizan, hari penimbangan amal. Apa bedanya hisab dengan amal? Hisab dengan mizan maksudnya. Hisab perhitungan, mizan penimbangan. Itu kalau kita bisa gambarkan ya, kita bisa kiaskan, itu seperti orang memanen padi. Memanen padi. Kemudian padi tadi itu dilepasin dari tangkainya. Maka jadilah jar orang kita apa ya? Bani. Bisa dimakan tadi? Belum bisa. Lalu bani tadi itu dimasukkan mesin. Terlepaslah antara apa namanya itu, antara beras dengan gabah. Nah, itu gabah. Nah, ibarat kata beras itu adalah amal baik, gabahnya adalah amal buruk. Nah, yaumul hisab inilah itu ibarat kata kita dimasukkan dalam penggilingan tuh, beras dimasukkan dalam penggilingan. Dipisah, dihisab dulu. Ini yang beras dapat berapa karung, yang gabah dapat berapa karung. Setelah terpisah amal baik, amal buruk baru ditimbang. Ditimbang berapa kilo berasnya, berapa kilo gabahnya. Kalau seandainya gabahnya lebih berat daripada berasnya, berarti gagal panen itu. gagal panen, udah ada bisi berasnya kan ada, kosong gabahnya tadi. Padinya kosong. Apa tadi itu namanya? Bukan padi, apa namanya tadi? Kalau sekam yang sudah ada, yang bani. Kalau dia kosong, tidak ada berasnya, berarti ya tadi nanti akan jadi sekam dia. Lalu di mana? Kalau beras dimakan manusia, sekam tadi dimakan ayam, dimakan bebek. Nah itu tuh. Jadi yaumul hisab, hari penghitungan, dipisah antara amal baik, amal buruk. Yaumul mizan, penimbangan, yang mana yang baratnya mana, amal baik, amal buruk. Pahamlah. Mizan sudah. Setelah mizan, setelah hari penimbangan, lanjut ke namanya pembagian rapot. Gismul itu pembagian catatan amal. Bagi rapot bahasanya, penerimaan ini ijazah. Di alam ada yang gagal ya, ada yang sukses, ngelihat rapotnya, alhamdulillah. Ya, jadi setelah dihitung tadi dicatat tuh. Ya, kalau di mananya, di ibarat apa orang yang masuk beras namanya, itulah masuk itu. KUD, Bulog apa? Nah ini katanya. Nah ini catatanmu, kamu berasnya berapa kilo, gabahmu berapa kilo. Nah ini pembagian rapot tadi. Oh ternyata, alhamdulillah berasnya lebih banyak, amal baiknya banyak, untung. Alhamdulillah, senang. Tapi ada yang menangis, ternyata gabahnya banyak, berasnya sedikit. Nah neraka sudah dulu. Ya. Nah setelah yaumul pembagian rapot, dapatlah syafaat Nabi. Nabi membuka syafaat. Pintu syafaat dibuka Nabi, kata Allah Ta'ala. Nih ya Rasulullah, buka syafaat tadi. Siapa yang banyak gabahnya daripada berasnya adalah, maafin saja, buang gabahnya, masukkan dia, kasih upah yang banyak. Bahasa kitanya nih ya, seperti itu. Datang Nabi, kamu umatku, iya ya Rasulullah. Pernah sholat? Jarang-jarang ya Rasul. Rajin ke pengajian? Rajin ya Rasul. Tapi di pengajian tidur aja. Aku datang ke pengajian cuma cari kuenya, cari makannya. Kata Nabi, ya sudah, kamu selawatan kemana? Iya selawatan juga. Ya sudah, kata Nabi, tidak apa-apa. Nih,
ditolong sama Nabi. Tak, syafaat. Ketika syafaat itu datang, alhamdulillah, tenang sudah kita. Tapi belum bisa tenang 100%. Lama perjalanan ini. Satu hari di akhirat berubah menjadi seperti 1000 tahun di dunia. Kehausan kita, karena lama ini hausan. Baru namanya haud, telaga. Semua nabi punya telaga. Karena semua umat itu nanti mencari nabinya masing-masing, benderanya masing-masing. Kayak kita di Padang Arafah itu lah. Masuk tenda, ini grup mana ini? Grup Balikpapan, ini grup mana? Ini grup Samarinda, ini Indonesia, itu Pakistan ini. Jangan orang Indonesia masuk ke negara Amerika di Arafah itu bingung. Siapa yang katanya? Bingung kita. Cari mana kita punya kelompok. Pergi sudah kayak di Padang Arafah itu musim haji itu loh. Kita nanti di akhirat tuh. Mencari bendera masing-masing. Kita berangkat dari Mekah pakai bis apa, pulang ke Mekah pakai bis itu juga. Jangan gak punya bis. Bingung. Nah, minum dia kehausan kita, minum kita. Haud namanya. Semua nabi punya telaga, tapi paling besar telaganya adalah telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Airnya lebih dingin daripada salju, manisnya lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu, lebih harum, lebih enak daripada kasturi. Minum. Siapa yang minum gak pernah akan kehausan selama-lamanya. Setelah minum seger sudah. Aman sudah. Yang bisa minum aman sampai akhirat nanti. Setelah minum baru masuk lagi perjalanannya. Detik-detik terakhir ya. Apa itu? As-siratul mustaqim. Menjalani siratul mustaqim. Panjangnya itu 1500 tahun. Jangan dipikir siratul mustaqim itu lurus, enggak. Dia turun gunung 500 tahun dalam Imam Muslim, jalan rata 500 tahun, naik gunung 500 tahun, 1500 tahun. Dan perlu diketahui seperti kita katakan tadi, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Terus itu. Di bawahnya neraka, siapa yang jatuh neraka, siapa yang selamat ujungnya adalah surga. Kalau selamat kita, dan mudah-mudahan kita selamat semuanya insyaallah. Sampai di ujung siratul mustaqim, baru di situ ada yang namanya surga. Nabi sudah menunggu berdahulu. Nabi tidak menyerah siratul mustaqim, Nabi sudah sampai di ujung surga. Nungguin kita. Pintu gerbang surga belum dibuka. Itu kayak orang menuju ke Musdalifah tuh, kalau orang mau dari Arafah tuh ya, nunggu semuanya naik di bis, masuk dalam bis sebelum maghrib nih sudah masuk dalam bis. Ketika pintu gerbang dibuka Padang Arafah itu dibuka, keluyuran semua manusia yang naik kereta api jalan menuju ke Musdalifah untuk melontar Jumatul Aqabah. Yang naik mobil sudah antri nih, naik bis nih, antri keluaran. Sama seperti itu juga kita. Tidak bisa langsung masuk ke Musdalifah, tidak bisa keluar dari Arafah itu, ngantri semuanya. Begitu juga nanti setelah lewatin siratul mustaqim, ngantri semuanya di depan pintu surga. Nih, umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Musa, masing-masing punya posko. Tapi yang paling banyak adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi di depan pintu surga nungguin kita. Lalu sudah terkumpul, kata Nabi, sudahkah? Bahasa kitanya nih ya. Nih, tour leadernya nih. Tour leader nih. Sudah kumpul semuanya. Sudah, ketua kelotornya nih. Sudah, ajar kita. Ajar Nabi, baru pintu surga. Kata Nabi, aku buka pintu surga. Potong pita Nabi Muhammad. Potong pita, dibuka pintu surga tadi. Wah, semerbak harumnya, semerbak indahnya, semerbak sejuknya dibuka. Siapa yang masuk duluan? Kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan Nabi, ayo masukkan, jangan tertinggal. Masuk semuanya, masuk surga, masukin. Kalau bahasa kita masuk hotel ya, masuk kamar masing-masing, sudah masuk semuanya, sudah makan, sudah minum, semuanya tenang, sudah. Baru umat yang lain masukkan. Jadi kita dimuliakan oleh Allah Ta'ala nanti, insya Allah. Kembali ke masalah, intinya kita ini manusia khususnya melewati 5 alam. Pertama alam apa tadi Bapak?
alam arwah. Yang kedua alam rahim. Yang ketiga sekarang alam dunia. Yang keempat alam kubur. Jasadnya kubur, rohnya alam barzah. Kemudian setelah bangkit dari kubur disebut namanya alam akhirat. Alam akhirat panjang perjalanannya. Sangat panjang. Jadi kita ini masuk surga ini masih lama lagi. Masih lama. Baik, mungkin sampai di sini saja yang kami bisa sampaikan dan semoga kita bisa mengamalkannya. Kemudian sebelum kami tutup, insya Allah kami berangkat umrah nanti tanggal 15 Januari dan insya Allah kemudian berangkat lagi umrah di tanggal 28 Februari awal puasa nanti di Mekah di Madinah. Siapa tahu ada yang kepingin berangkat umrah awal Ramadan, hari ini promo terakhir 12 hari perjalanan harganya 28 juta. Hari ini terakhir. Jadi harus cash bayarnya. Hari ini terakhir. Lewat hari ini, besok Senin kembali harganya menjadi 33 juta rupiah. Nah, jadi yang kepingin awal Ramadan di Mekah Madinah, hari ini langsung bayar cash 28 juta rupiah. Besok kembali menjadi 33 juta rupiah. Dan saya rasa ini paling murah. Di tempat lain harganya sudah 35 ke atas yang awal Ramadan. Nah, seperti ada yang berminat berumrah dan salat tarawih khususnya salat 5 waktu dan tarawih di Mekah Madinah 10 pertama Ramadan. Siapa yang berminat, insya Allah kami siap memberikan pelayanan. Kemudian siapa tahu Bapak Ibu tahun ini punya anak yang ingin sekolah di pesantren kami buka pendaftaran tingkat ula, ustaz ulia atau SD, SMP, SMA. Pesantren kami pesantren yang lengkap, memiliki ijazah resmi dari pemerintah kita. Ya, tingkat SD, SMP, SMA atau ula, ustaz ulia. Baik, kiranya cukup sekian dulu, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.